Bab 1102 Kebakaran di halaman belakang. Pertarungan mereka menjadi fokus kedua belah pihak, dan dapat dikatakan bahwa kemenangan atau kekalahan mereka terkait dengan hasil pertarungan ini. Siapapun yang menang akan secara signifikan meningkatkan moral bagi pihak mereka, memecah kebuntuan dan menciptakan peluang untuk terobosan. Awalnya Zhang Zonyi tidak mau maju, bukan karena dia tidak mau. Kalau bukan karena posisinya sebagai wakil pemimpin, dia pasti ingin menantang iblis abadi ini. Namun, statusnya membuatnya tidak mungkin menerima kegagalan. Jika dia kalah sendirian, seluruh tim akan kalah. Tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain melangkah maju dan melawan iblis abadi ini. Ia hanya bisa berharap pertolongan ilahi di pihak manusia, yang memungkinkan dia mengalahkan iblis abadi. Harus dikatakan bahwa Zhang Zonyi masih memiliki kemampuan yang hebat. Saat dia bergerak, tubuh Dharma raksasanya melontarkan serangkaian pukulan yang kuat. Tidak seperti Yu Gang, yang langsung tertekan, Zhang Zonyi tampaknya setara dengan iblis abadi. Pemimpin Zhang memang hebat, dia benar-benar bisa bertarung setara dengan iblis abadi. Di pihak Yang Chen, beberapa anggota tim berseru. Yang Chen juga menyaksikan pertarungan ini, tangannya tanpa sadar berkeringat. Kapten, menurutmu siapa yang punya peluang lebih besar untuk menang antara pemimpin Zhang dan iblis abadi? Han Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, tanpa sadar percaya bahwa jawaban Yang Chen akan menjadi jawaban yang benar. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, masih terlalu dini untuk mengatakannya. Dia berkata begitu, tetapi dalam hatinya, dia menghela nafas berat. Jika memungkinkan, dia benar-benar berharap Zhang Zonyi akan menang. Tetapi jika Zhang Zonyi benar-benar memiliki peluang untuk menang, mengapa dia harus menunggu Yu Gang untuk mengambil langkah pertama? Pilihannya untuk bertindak kemudian merupakan tanda kurangnya rasa percaya diri. Meskipun Zhang Zonyi tampak sepadan dengan iblis abadi, jika diamati lebih dekat, terlihat bahwa Zhang Zonyi mengerahkan segenap kemampuannya, tetapi iblis abadi tetap bersikap tenang. Seperti yang diharapkan, setelah hanya setengah jam pertarungan dan ratusan ronde antara keduanya, Zhang Zonyi jelas tidak mampu mempertahankan hasil seri dan mulai tertinggal. Pada titik ini, iblis abadi dan Zhang Zonyi telah mencapai klimaks dalam pertarungan mereka, dengan kedua belah pihak kehabisan keterampilan, dan peluang kemenangan dan kekalahan mulai terlihat jelas. Iblis abadi semakin kuat seiring berjalannya pertempuran, sementara luka-luka Zhang Zonyi mulai menumpuk. Meskipun ia tampak tak terkalahkan, kegagalan hanyalah masalah waktu. Saat pertempuran berlangsung, iblis abadi menjadi lebih bersemangat dan tertawa terbahak-bahak, Zhang Zonyi, kau tidak bisa bertahan lagi. Tubuh Dharma raksasamu memang kuat, tetapi kau masih kurang di hadapan kadal kembar Yin yang milikku. Pada saat ini, dua kadal raksasa mengambang di samping iblis abadi, satu emas dan satu hitam, melambangkan Yin dan Yang. Semua orang yang menyaksikan pertarungan itu mengetahui bahwa kedua kadal raksasa inilah yang menyebabkan kesulitan besar bagi Zhang Zonyi. Kedua kadal itu, satu Yang dan satu Yin, keduanya memiliki efek yang sangat unik. Jika sendiri, Zhang Zonyi bisa saja seri, tetapi kemunculan kedua kadal itu memungkinkan iblis abadi melakukan beberapa gerakan yang membuat Zhang Zonyi tidak mampu membalikkan keadaan. Melihat situasi saat ini, Zhang Zonyi menggertakkan giginya dan tidak mundur meskipun dia terluka. Dia tahu bahwa jika dia mundur sekarang, pihak manusia pasti akan kalah telak. Pemimpin Zhang memang seorang pemberani. Yang Chen mendesah dalam hatinya. Iblis abadi mencibir, Zhang Zonyi, aku tidak menyangka kau begitu keras kepala. Bahkan sekarang, kau masih menolak untuk menyerah. Jika begitu, lebih baik kau mati di sini. Saat kata-katanya berakhir, kadal kembar Yin yang miliknya menyerang lagi. Zhang Zonyi meraung, iblis abadi, apakah kau benar-benar berpikir kau menang? Saat kata-katanya jatuh, Zhang Zonyi melayangkan pukulan itu berubah menjadi tinju raksasa berwarna emas cemerlang. Tinju ini menghantam dan bertabrakan dengan ki sejati yang dimuntahkan oleh kadal kembar Yin Yang. Namun, tak lama kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi, kadal kembar Yin Yang dengan mudah mengikis tinju emas itu, dan jurus terakhir Zhang Zonyi pun dengan mudah dihancurkan. Wajah Zhang Zonyi memucat, dan sampai sekarang pun, dia masih belum dapat memahami apa itu kadal kembar Yin Yang. Pemimpin, berhati-hatilah. Beberapa bawahan Zhang Zonyi segera bertindak ketika mereka melihat dia dalam kesulitan. Mereka menyerang bersama-sama,
nyaris menahan gerakan kadal kembar Yin Yang dan menyelamatkan Zhang Zonyi. Mereka segera mundur bersama Zhang Zonyi. Meskipun Zhang Zonyi tidak terluka, situasinya jelas menunjukkan bahwa ia telah kalah. Melihat ini, iblis abadi tertawa lebih keras, suaranya bergema seperti guntur, "Zhang Zonyi, apa gunanya mengampuni nyawamu? Seorang jenderal yang kalah tidak ada artinya. Ini buruk. Ini benar-benar buruk." Hati Zhang Zonyi bergejolak saat dia berkata, "Kekalahanku adalah masalah kecil, tetapi runtuhnya moral pasukan adalah masalah besar. Kalian harus segera turun dan menemukan cara untuk menstabilkan moral pasukan. Jangan biarkan kekalahanku memengaruhi hasil pertempuran ini." Beberapa bawahan pemimpin Zhang tidak ragu-ragu dan jatuh satu demi satu. Pada saat yang sama, di pihak Yang Chen, "Kapten, apa yang bisa kita lakukan sekarang?" Han Kai dan yang lainnya khawatir ketika mereka melihat kekalahan pemimpin Zhang. Yang Chen melihat ke arah prajurit di bawah dan melihat bahwa mereka sudah terpengaruh oleh kekalahan itu. Iblis abadi sengaja mengeraskan suaranya ketika berbicara, dan kekalahan Zhang Zonyi adalah fakta yang membuat moral turun dalam sekejap. Di sisi lain, moral klan iblis larangan melambung tinggi dan mereka tak terbendung. Melihat situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi manusia, Yang Chen menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu tunggu di sini, aku akan memikirkan sesuatu." Yang lainnya tidak tahu apa maksud Yang Chen, tetapi ketika mereka melihatnya pergi, mereka tidak bisa menahan perasaan cemas dan tidak berani bertindak gegabah. Yang Chen menghitung dalam hatinya bahwa iblis abadi sekarang menang dan berada di puncak kesombongannya. Pihak lain tidak memiliki pertahanan saat ini, jadi dia langsung maju, membidik iblis abadi. Bahkan Zhang Zonyi telah kalah, jadi dia tidak punya alasan untuk tidak bertindak. Meskipun menghadapi iblis abadi, bahkan dia tidak memiliki banyak kepercayaan diri, dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya. Dia harus bertindak apakah dia siap atau tidak. Sekarang semangatnya sudah tinggi, jalan untuk menemukan iblis abadi cukup stabil, tanpa menemui rintangan apapun. Baru setelah dia mendekati iblis abadi, dua anggota klan iblis larangan alam bela diri surgawi setengah langkah menghalangi jalan Yang Chen. "Siapa kamu?" Beberapa anggota klan iblis larangan bertanya. "Begini, aku punya masalah mendesak yang harus kuhadapi pemimpin. Masalah ini sangat penting. Kuharap kalian, saudara-saudara, dapat melaporkannya." Yang Chen berpura-pura cemas. "Oh, ada apa?" Iblis abadi di dalam mendengar percakapan itu dan menjawab dengan sopan, sedang dalam suasana hati yang baik setelah mendengar pertanyaan Yang Chen. Yang Chen, dengan tergesa-gesa, berteriak, "Pemimpin, ada masalah besar. Kita tidak tahu metode apa yang telah diciptakan manusia, tetapi mereka tiba-tiba muncul di belakang kita. Bagian belakang kita sekarang dalam kekacauan, Anda harus bergegas dan melihatnya." Bab 1103 Cara Yang Chen. Apa ini juga terjadi? Mata iblis abadi membelalak. Lebih baik mempercayainya dan tidak ceroboh, terutama pada momen kemenangan yang krusial ini. "Ya, saya bergegas ke sini untuk melaporkan berita ini kepada Anda, pemimpin," kata Yang Chen. Kau tahu apa yang akan terjadi jika kau menipuku." Iblis abadi melangkah maju, menatap tajam ke arah Yang Chen, mencoba membedakan apakah dia berbohong atau mengatakan yang sebenarnya. Yang Chen tetap tenang di bawah tatapan iblis abadi, tetapi di tengah jalan, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Sejumlah besar api suci langit berkobar langsung melilit api cair pengubah bentuk dan api bintang, langsung menuju iblis abadi. Dengan 3 nyala api, Yang Chen bahkan tidak dapat membayangkan metode apa yang akan digunakan iblis abadi untuk menerobosnya. Semuanya berjalan lancar, dan 2 lapisan api langsung menyelimuti Unding Demon. Terlihat jelas bahwa kewaspadaan Unding Demon tidak terlalu kentara. Namun, pada saat kritis ketika api menyala, tiba-tiba, api 3 lapisnya langsung pecah menjadi lubang besar. Segera setelah itu, Yang Chen merasakan api 3 lapisnya cepat habis, dan hatinya dipenuhi dengan rasa waspada. Apa yang terjadi? Wajah Yang Chen berubah drastis. Iblis abadi mendengus dingin, lalu serangan kejutan pilihan Yang Chen, yakni 3 api, lenyap sepenuhnya. Pada saat ini, kadal kembar Yin yang muncul kembali di samping iblis abadi. Tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa metode yang membuat teknik Yang Chen menghilang memang kadal kembar Yin Yang ini. Ekspresi Yang Chen dingin, dan dia menggertakkan giginya.
Berdasarkan pengamatannya sebelumnya terhadap pertempuran itu, kadal kembar Yin yang ini sangat aneh. Sekarang setelah dia mengalaminya sendiri, Yang Chen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang cara-cara iblis abadi. Kadal yang dari kadal kembar Yin yang tampaknya mampu melahap semua jurus yang berhubungan dengan Ki sejati. Kalau tidak, tiga apinya tidak akan dilahap seperti itu. Meskipun Starfire dan Blazing Sky Sacred Fire adalah Strain Fire, keduanya diluncurkan dengan bantuan Ki sejati dan akan dilahap oleh kadal Yang. Adapun kadal Yin, gas yang dimuntahkannya tampaknya mampu meluruhkan Ki sejati. Dengan kata lain, saat berhadapan dengan iblis abadi, teknik apapun yang berhubungan dengan Ki sejati akan dengan mudah ditangkal oleh iblis abadi. Iblis abadi telah mengembangkan suatu tindakan balasan yang hebat terhadap manusia. Saat memikirkan hal ini, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Lagi pula, jika manusia memiliki cara untuk melawan klan iblis terlarang, maka klan iblis terlarang secara alami juga memiliki cara untuk melawan manusia. Beraninya kau menyakiti pemimpin kami. Beberapa bawahan iblis abadi hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, Unding Demon menatap Yang Chen dengan dingin dan melambaikan tangannya untuk menghentikan bawahannya. Dia kemudian menatap Yang Chen dengan dingin, kamu bukan dari klan iblis terlarang. Ki iblismu tadi agak aneh. Siapa kamu? Tunjukkan wujud aslimu dengan cepat. Yang Chen mendengar ini, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia kemudian menggunakan jarum perak untuk menusuk wajahnya beberapa kali, dan wajahnya kembali ke bentuk manusianya. Setelah itu, dia membuang tanduk gandanya, dan ki iblisnya kembali normal. Dia kembali menjadi dirinya yang asli, Yang Chen. Apa? Anak ini manusia. Beberapa anggota klan iblis terlarang terkejut, benar-benar terkejut. Iblis abadi juga terkejut, kau sebenarnya manusia, bagus, bagus. Manusia, kau cukup mampu, untuk bisa menyamar sebagai iblis terlarang dan menyelinap ke sini. Katakan padaku, berapa banyak lagi yang sepertimu? Iblis abadi merasa khawatir. Jika tidak banyak yang seperti Yang Chen, itu akan baik-baik saja. Namun, jika ada ratusan atau ribuan dari mereka yang menunggu kesempatan untuk menyerang, itu akan menjadi bencana. Sekarang setelah Yang Chen mengungkapkan penampilan aslinya, dia bermaksud membuat klan iblis terlarang merasa tidak nyaman. Pada saat ini, dia tidak keberatan menambahkan bahan bakar ke dalam api, berteriak, hahaha, iblis abadi, kamu takut, bukan? Biar ku beritahu, aku punya setidaknya 1000 manusia yang menyamar sebagai anggota klan iblis terlarang yang mengintai di belakangmu. Manusia-manusia ini siap beraksi kapan saja. Kamu tunggu saja. Perkataan Yang Chen yang bercampur dengan ki sejati membuat suaranya menggelegar dan menyebar ke seluruh sudut medan perang. Banyak seniman bela diri manusia mendengar ini, dan moral mereka yang awalnya anjlok tiba-tiba bangkit. Ternyata manusia telah membuat pengaturan dan bahkan mengatur ribuan seniman bela diri yang menyamar di belakang. Namun, berita ini mengejutkan Zhang Zonyi, yang sebelumnya sama sekali tidak menyadari keberadaan para seniman bela diri yang menyamar ini. Apa yang terjadi? Zhang Zonyi sangat terkejut, tidak tahu apa yang telah terjadi. Komandan, kurasa ada yang mencurigakan tentang ini. Meskipun tampaknya sangat bermanfaat bagi kita, kita tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan. Yu Gang melangkah maju dan berkata saat ini. Zhang Zonyi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Komandan, lihat ke sana. Sepertinya ada seseorang yang berdiri di samping iblis abadi. Seorang seniman bela diri kita. Siapa dia? Dia berani menghadapi iblis abadi. Siapakah orang ini, yang mampu begitu dekat dengan iblis abadi? Semua seniman bela diri sangat terkejut. Pada saat yang sama, teriakan Yang Chen telah benar-benar membuat iblis abadi marah. Nak, aku ingin kau mati. Iblis abadi tidak tahu apakah benar-benar ada seniman bela diri manusia yang mengintai di belakangnya, tapi sekarang dia hanya ingin membunuh Yang Chen. Ketika pembicaraan itu berakhir, kadal yin miliknya tiba-tiba menyemburkan air asam aneh, yang langsung melesat ke arah Yang Chen. Melihat ini, Yang Chen segera menggunakan api suci langit yang membara, tetapi pemandangan yang mengejutkan segera terungkap. Ketika air asam bertabrakan dengan api suci langit yang membara, api suci langit yang membara milik Yang Chen langsung membusuk. Untung saja, bahkan api aneh pun sudah membusuk. Yang Chen terkejut. Sesuai dugaannya, teknik Yin Lizard mampu menghancurkan semua jurus yang berhubungan dengan Truki.
Tidak heran berbagai jurus Zhang Zonyi tidak berguna melawan kadal kembar Yin Yang ini. Memiliki berbagai teknik tidak berguna melawan mereka. Iblis abadi mendengus dan berkata, "Nak, aku sangat terkesan kau telah berhasil sejauh ini. Aku akan membiarkanmu mati dengan mengetahui kebenarannya. Kadal kembar Yin yang milikku adalah relik suci yang kubudidayakan menggunakan darah esensiku dan berbagai sumber daya. Kadal yang dapat menyempurnakan teknikmu, dan tadi, 2 dari 3 lapisan apimu adalah api aneh. Namun, meskipun begitu, api itu tetap disempurnakan oleh kadal yang milikku. Setelah disempurnakan, kadal yang akan mentransfer produk yang telah disempurnakan ke kadal Yin. Pada saat itu, kadal Yin akan mengubah zat yang dimurnikan menjadi air asam. Air asam ini dimurnikan dari api anehmu, jadi tentu saja, ia dapat menembus api anehmu. Pada saat ini, Yang Chen tiba-tiba menyadari mengapa api anehnya bisa ditembus. Ternyata iblis abadi telah mengubah api anehnya menjadi air asam untuk menghadapinya. Iblis abadi. Kalau begitu, cicipi teknik yang tidak bisa kau sempurnakan ini. Yang Chen tiba-tiba berteriak. 24 guntur pemusnahan. Ledakan. Suara berderak memenuhi udara, dan dalam sekejap, sejumlah besar guntur surgawi turun dari langit. Kolam guntur langit dikendalikan oleh Yang Chen. 24 guntur surgawi, satu demi satu, jatuh dengan kecepatan yang luar biasa cepat, menghantam tubuh iblis abadi tanpa memberinya kesempatan untuk menggunakan kadal yang untuk menyerapnya. Bab 1104 Kekuatan Meriam Gunung Runtuh. Ledakan-ledakan-ledakan. 24 petir menyambar tubuh Immortal Demon. Adegan ini membuat semua orang di perkemahan manusia tercengang. Mereka tahu bahwa Zhang Zonyi telah berusaha sekuat tenaga tetapi gagal mendapatkan keuntungan apapun atas iblis abadi, namun seorang pemuda misterius tampaknya lebih unggul dengan metodenya yang dahsyat. Siapa dia? Zhang Zonyi menatap punggung Yang Chen, hatinya dipenuhi kegembiraan. Terlepas dari siapapun Yang Chen, penampilannya di sini meningkatkan moral, karena ia dapat berhadapan langsung dengan Immortal Demon, yang merupakan prestasi langka. Kenapa aku tidak tahu ada orang berbakat seperti dia di camp kita? Zhang Zonyi mendesah dalam hati, menganggapnya sebagai dosa besar. Panglima, sungguh mengagumkan baginya untuk bertarung melawan iblis abadi sejauh ini mengingat dia hanya berada di alam bela diri bumi tingkat 8. Jika dia mencapai alam bela diri surgawi setengah langkah, mungkin dia bahkan bisa mengungguli mereka, kata seseorang. Zhang Zonyi segera memberi perintah, kalian semua harus berhati-hati. Jangan ikut campur untuk saat ini. Bahkan jika kalian ikut campur, kalian tidak akan banyak membantu. Perlambat saja mereka. Bila perlu, pastikan kawan ini tidak terluka. Ya, Komandan. Semua orang setuju. Hanya Yu Gang yang berbicara dengan motif yang tidak jelas. Komandan, saya rasa ada yang aneh dengan masalah ini. Coba pikirkan, bocah itu muncul terlalu tiba-tiba. Mengapa dia muncul tepat saat kita sangat membutuhkannya? Mungkin itu adalah rencana yang dibuat oleh ras iblis terlarang, kita harus bersiap. Yu Gang, apakah kau mengatakan bahwa ras iblis terlarang bersedia memberi kita moral yang telah mereka peroleh dengan susah payah untuk menipu kita? Menurutmu apa tujuan mereka? Menurutku kau memiliki masalah besar dengan orang ini. Apakah kau mengenalnya? Seseorang dengan indera tajam mencium sesuatu yang mencurigakan dan bertanya langsung kepada Yu Gang. Yu Gang menargetkan Yang Chen karena dia telah mengidentifikasi Yang Chen sebagai orang yang bertarung melawan iblis abadi dengan menggunakan jiwa ilahinya lebih awal daripada yang lain. Dia ingat Ma Yuwei pernah mengatakan kepadanya bahwa Yang Chen melarikan diri bersama tim karena merasa bersalah. Namun, siapa yang mengira bahwa bocah ini akan muncul kembali dari balik ras iblis terlarang dan banyak membantu tentara distrik timur. Ini benar-benar menghancurkan rencananya melawan Yang Chen. Tanpa manfaat apapun dalam pertempuran ini, ia hanya ingin menyingkirkan Yang Chen untuk memperoleh beberapa prestasi dengan melaporkannya kepada Komandan Naga. Paling tidak, ia tidak bisa membiarkan Yang Chen menutupi manfaatnya sendiri. Itulah sebabnya dia mencoba menyerang Yang Chen secara verbal, tetapi Zhang Zonyi dan yang lainnya segera mengetahuinya. Yu Gang buru-buru berkata, aku tidak mengenalnya. Aku hanya merasa situasinya aneh. Itu saja. Sementara itu, Yang Chen telah mengeksekusi jurus 24 petir kepunahan sepenuhnya, mengamati dari samping untuk melihat hasilnya setelah 24 petir itu mendarat.
Akan tetapi, ia terkejut melihat bahwa iblis abadi hanya menderita beberapa luka kecil di tubuhnya. Itu hanya cedera ringan. Iblis abadi mengguncang tubuhnya, dan wajahnya dipenuhi amarah yang luar biasa. Dia menggeram, "Nak, aku jarang terluka. Bahkan Zhang Zonyi sendiri tidak dapat melakukan apapun padaku, tetapi kau berhasil melukaiku. Bagus, kau telah membuatku marah. Aku akan membunuhmu." Dengan itu, Kadal Yin tiba-tiba membuka mulutnya dan menyemburkan sejumlah besar air asam. Air korosif tersebut diubah oleh api misterius Yang Chen dan disempurnakan lebih lanjut oleh Kadal Yin. Kemampuan korosifnya meningkat secara signifikan. Melihat air asam mendekat, Yang Chen menggertakkan giginya, lalu segera mundur dan melemparkan beberapa puluh kaki jimat. Lapisan-lapisan jimat ini muncul, menutupi langit, namun segera ditelan oleh Kadal Yang. Yah, memang benar bahwa jimat terbentuk dari ki sejati, dan wajar bagi Kadal Yang untuk menelannya. Menggunakan jurus lain hanya akan memberi makan Kadal Yang dan membuatnya lebih ganas. Wajah Yang Chen menegang. "Nak, jurus-jurus manusiamu tidak berguna melawan Kadal kembar Yin dan Yang milikku. Hehe, lebih baik kau menyerah sekarang," kata iblis abadi dengan bangga. Yang Chen berpikir keras. Sejujurnya, dengan kehadiran Kadal Yin dan Yang, sebagian besar gerakannya menjadi tidak berguna. Meskipun 24 Thunder cepat, kekuatannya tampaknya tidak cukup untuk menghancurkan Immortal Demon. Sedangkan untuk Mountain Breaking Style, jangkauannya sangat luas, dan itu hanya akan menjadi santapan lezat bagi Yang Lizard. Pada titik ini, Yang Chen mengepalkan tangannya, memikirkan meriam pemecah gunung. Meriam pemecah gunung menargetkan satu titik, dan setelah menemukan titik tersebut, ia membubarkan ki sejati yang terkumpul sepenuhnya dan meledakkannya. Kecuali iblis abadi dapat menggunakan Kadal Yang untuk menangkis serangan dengan cepat dalam sekejap mata, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan meriam pemecah gunung. Bahkan jika iblis abadi menggunakan Kadal Yang untuk memblokir serangan, Yang Chen memperkirakan bahwa Kadal itu tidak akan mampu menyerap sejumlah besar ki sejati yang tersebar dengan kecepatan yang begitu cepat. Jika dia tidak bisa membunuh iblis abadi, membunuh Kadal Yang juga bisa diterima. Dengan mengingat hal ini, dia langsung berteriak, "Iblis abadi, jangan terlalu sombong. Jika gerakan dengan ki sejati tidak efektif terhadapmu, maka mari kita coba sesuatu yang tidak berhubungan dengan ki sejati." Tentu saja, meriam pemecah gunung tidak mungkin tidak berhubungan dengan ki sejati, itu hanya strategi Yang Chen untuk membingungkan iblis abadi. Yang Chen memegang tombak Hongyan dan dalam sekejap, dia menyerbu ke arah iblis abadi. Melihat Yang Chen mendekat dengan tangan kosong dan tanpa tanda-tanda ki sejati, iblis abadi juga terkejut. Kemudian dia tertawa dengan arogan, "Nak, kau sedang mencari kematian." Saat dia selesai berbicara, iblis abadi melancarkan serangan, bertekad untuk mengalahkan Yang Chen. Akan tetapi, pada saat ini, Yang Chen tiba-tiba menuangkan ki sejatinya ke dalam tombak panjang, dan pada saat berikutnya, ia menargetkan iblis abadi dengan tombak itu. "Meriam pemecah gunung," teriak Yang Chen dengan ganas. Seketika, Truki meledak seperti meriam, dan meskipun Immortal Demon menyadarinya, dia tidak punya waktu untuk menggunakan Yang Lizard untuk melawan. Wajahnya berubah dengan cepat, dan dia mundur secara naluriah. Tetapi saat ia memilih mundur, sudah terlambat. Tidak bagus. Kekuatannya meledak di satu titik dan kemudian meluas hingga jarak 10, 20, dan bahkan lebih kaki. Baik iblis abadi maupun Yang Chen diselimuti olehnya. Berhasilkah? Langkah ini mungkin bisa melukai iblis abadi dengan parah. Di pihak Zhang Zonyi, semua orang mendidih karena kegembiraan. "Ayo kita pergi dan bantu mereka segera. Kita tidak boleh membiarkan orang ini dalam posisi yang tidak menguntungkan," teriak Zhang Zonyi. Bab 1105 menangkap Kadal kembar Yin Yang. Dia berteriak seperti ini karena suatu alasan, karena jelas bahwa kepala iblis mereka dalam bahaya. Banyak anggota klan iblis larangan tidak bisa duduk diam dan bergegas ke langit, berniat menyelamatkan kepala mereka dari air dan api. Bagaimana mungkin manusia bisa duduk diam di pihak mereka? Mereka bergegas maju untuk menyelamatkan Yang Chen, satu-satunya pikiran mereka adalah bahwa mereka tidak boleh membiarkan bakat seperti itu dianiaya oleh klan iblis larangan. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan tempur yang dapat mengancam iblis abadi. Namun, tepat saat Zhang Zonyi selesai berbicara, Yu Gang tiba-tiba berdiri lagi,
dengan cemas berkata, "Komandan, Anda harus berpikir 2 kali. Bagaimana jika anak ini bermain bersama iblis abadi? Jika kita pergi sekarang, mungkin tampak seperti kita menyelamatkannya, tetapi pada kenyataannya, kita akan menempatkan diri kita dalam bahaya. Bagaimana mungkin Yugang membiarkan Zhang Zonyi menyelamatkan Yang Chen?" Baik dia maupun anteknya Ma Yuwei merasa cemas, berulang kali berkata, "Ya, Komandan, pikirkan baik-baik." Dari awal hingga akhir, kemunculan anak ini sama sekali tidak terduga. Tidak ada tanda-tandanya sama sekali. Ini pasti rencana licik klan iblis larangan yang berbahaya yang ingin menyakiti kita dan menangkap kita semua sekaligus. Sekarang mereka berdua menggunakan segala cara yang diperlukan untuk membuat Yang Chen menghilang dari dunia, tanpa terlalu memikirkannya. Mengenai kemampuan Yang Chen untuk melawan klan iblis larangan dan kelebihan lainnya, mereka telah sepenuhnya melupakannya. Apa hubungannya ini dengan mereka? Mengatakan semua ini membuat Zhang Zonyi berpikir keras. Anehnya, kemunculan Yang Chen yang tiba-tiba memang patut direnungkan. Awalnya, Zhang Zonyi tidak berencana untuk berpikir sebanyak itu, tetapi dengan kata-kata Ma Yuwei dan Yugang, menjadi sulit baginya untuk tidak memikirkannya. Keraguan semacam inilah yang menyebabkan asap serigala menyebar di depan mereka, dan anggota klan iblis larangan yang datang untuk mendukung iblis abadi jelas lebih cepat dari mereka. "Komandan, cepatlah ambil keputusan. Teman kita itu akan dikepung oleh anggota klan iblis larangan lainnya. Jika kita tidak pergi sekarang, dia akan dikepung dan akan sulit untuk ditangani," kata seseorang. Zhang Zonyi sempat terlibat dalam pergumulan batin sesaat sebelum akhirnya mengambil keputusan, sambil berteriak, "Selamatkan dia!" Dalam sekejap, sejumlah besar seniman bela diri langsung menyerbu ke arah Yang Chen. Yang Chen tidak memperhatikan sekelilingnya. Setelah serangan meriam gunung runtuh berakhir, dia memfokuskan seluruh perhatiannya pada iblis abadi. Kekuatan meriam gunung runtuh tidak mengecewakannya, dan ketika dia melihat iblis abadi lagi, dia sudah terluka parah dan diambang kematian. Sekarang, saat iblis abadi menatap mata Yang Chen, iblis itu tidak berani lagi menghadapi Yang Chen dan mulai berlari. Kemana kau pikir kau akan pergi?" Yang Chen tidak bisa membiarkan iblis abadi itu lolos. Dia tidak akan pernah membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen melangkah maju dan langsung menggunakan Thunder Rush, mengepung Unding Demon seperti lapisan naga dan ular. Wajah sang iblis abadi berubah drastis, sambil berteriak, "Nak, beraninya kau membunuhku. Iblis abadi, kau mati hari ini," kata Yang Chen dingin. Begitu kata-kata itu diucapkan, Yang Chen melambaikan tangannya, mengirimkan lapisan-lapisan kekuatan petir. Tepat saat kekuatan petir ini menekan ke bawah, kadal kembar Yin yang milik iblis abadi beraksi. Kadal Yin itu menyemburkan air asam, menembus kekuatan petir Yang Chen. Hal ini membuat Yang Chen mengerutkan kening. Meskipun iblis abadi terluka, kadal kembar Yin yang miliknya adalah makhluk yang mandiri dan tidak terluka parah dalam serangan meriam gunung runtuh. Yang Chen tiba-tiba muncul dengan ide lain, menatap tajam ke arah iblis abadi hingga rasa takut merayapi seluruh tubuhnya. Iblis abadi memang takut sekarang, tidak tahu kapan bawahannya akan tiba. Dia takut sebelum bawahannya tiba, Yang Chen sudah menempatkannya dalam situasi yang sulit. 5 teknik petir. Dalam waktu singkat, Yang Chen menggunakan tekniknya lagi, dan lapisan teknik petir langsung jatuh. Meskipun Five Thunder tidak ada bandingannya dengan 24 Thunder Annihilation, itu masih cukup untuk membuat Unding Demon kehilangan separuh nyawanya. "Ah!" teriak iblis abadi. Melihat ini, Yang Chen langsung meraih dan merebut ki sejati yang mengelilingi kadal kembar Yin Yang. Sekarang kadal kembar Yin Yang tidak lagi berada di bawah kendali iblis abadi, mereka tidak lagi sesulit sebelumnya. Jelas bahwa tujuan Yang Chen adalah menangkap kadal kembar Yin Yang ini. Namun, karena kadal kembar Yin Yang ini licin, dan keduanya adalah makhluk hidup, tidak mudah baginya untuk menangkap keduanya sekaligus, jadi ia berkonsentrasi untuk menangani satu terlebih dahulu. "Kemarilah." Yang Chen mengulurkan tangan dan meraih, berhasil menangkap kadal Yin dan melemparkannya ke ruang sungai 8 ekstremitas yang mengalir. Akan tetapi, saat ia berusaha menangkap si kadal Yang dan melenyapkan sepenuhnya nyawa iblis abadi, Yang Chen tiba-tiba merasakan angin dingin datang dari belakang. Bencana manusia,
Mati. Beberapa anggota klan iblis larangan tiba-tiba muncul, masing-masing menggunakan teknik mereka untuk mengepung Yang Chen lapis demi lapis. Wajah Yang Chen berubah drastis, tidak menyangka antek-antek iblis abadi akan datang secepat itu. Ki sejatinya telah terkuras banyak, dan dia bisa menangani 3 hingga 5 anggota klan iblis larangan, tetapi menghadapi puluhan atau bahkan lebih, dia merasa agak tidak berdaya. Hancurkan. Pada saat ini, gelombang kekuatan tiba-tiba datang dari pinggiran pengepungan klan iblis larangan. Yang Chen melihat dan mendapati bahwa sesama manusia memang datang untuk membantu. Dia sangat gembira, lalu mendesah, sayang sekali, jika manusia-manusia ini datang sedikit lebih awal, aku akan menyelamatkan nyawa iblis abadi ini. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Para anggota klan iblis larangan panik dan berteriak, ada manusia lain di sini. Teman muda, cepatlah. Zhang Zonyi dan yang lainnya membantu Yang Chen menutup celah, menggunakan ki sejati mereka untuk melindunginya. Yang Chen melihat situasi dengan jelas, langsung melepaskan diri melalui celah, dan bergabung dengan perkemahan manusia, menatap ratusan anggota klan iblis larangan di kedua sisi, tidak ada yang berani mengambil inisiatif untuk menyerang dengan enteng. Zhang Zonyi tertawa terbahak-bahak, teman muda, hebat sekali. Dan kalian anggota klan iblis larangan, kepala iblis kalian sudah terluka parah. Apa yang bisa kalian lakukan untuk melawan kami manusia hari ini? Apakah kalian manusia benar-benar berpikir telah menang? Kami masih memiliki ratusan iblis kekuatan raksasa elit yang belum bergerak, dan mereka lebih dari cukup untuk menginjak-injak wilayah kalian. Ketika kepala suku kami pulih, itu akan menjadi hari kiamat kalian. Ratusan anggota klan iblis larangan sama sekali tidak lemah dalam suasana dan tidak takut pada Zhang Zonyi, tetapi malah mengejutkannya. Apa yang dikatakan anggota klan iblis larangan itu benar. Di pihak mereka, masih ada ratusan iblis kekuatan raksasa yang belum bergerak. Setiap iblis kekuatan raksasa ini sangat sulit dihadapi, dan sulit bagi manusia untuk melakukan apapun terhadap mereka di medan perang. Kekuatan dan hasil dari ratusan dari mereka bersama-sama masih belum pasti. Melihat dilema Zhang Zonyi, Yang Chen melihat situasi dan mengerutkan kening. Memang, dibandingkan dengan manusia, klan iblis larangan adalah pihak yang proaktif menyerang dan menyergap, dan mereka terlalu siap. Itu jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan manusia. Karena mereka sudah siap, klan iblis larangan mendapat banyak dukungan, dan meskipun iblis abadi kuat, pada akhirnya mereka adalah individu. Bahkan jika mereka kalah, iblis kekuatan raksasa tidak akan runtuh. Dengan iblis kekuatan raksasa yang mengamuk di medan perang, situasi di medan perang masih belum menjanjikan. Bab 1106 Kemunduran Besar-besaran. Dapat dikatakan bahwa klan iblis larangan telah menghadirkan banyak masalah sulit, dan mereka sekarang telah memecahkan yang pertama, tetapi yang kedua dan ketiga belum terselesaikan. Zhang Zonyi, meskipun sedang sakit kepala, jelas bukan orang yang mudah menyerah, dan nadanya dingin sekali. Kalau begitu, ambil tindakan saja. Pemimpinmu sudah dikalahkan oleh para pahlawan kita. Sekarang, klan iblis laranganmu tidak punya pemimpin, jadi bagaimana kalau kalian punya ratusan iblis kekuatan raksasa? Kami manusia masih akan memaksa kalian mundur hari ini. Setelah mengatakan itu, Zhang Zonyi hendak memerintahkan orang untuk mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, Yang Chen tiba-tiba berkata, "Komandan, tunggu." Zhang Zonyi tidak dapat menahan rasa terkejutnya, dan ketika dia melihat bahwa orang yang menghentikannya sebenarnya adalah Yang Chen, dia berkata dengan hati yang bingung, "Teman muda, apa ini?" "Komandan, aku mengenalinya, dia Yang Xilin." "Oh, Yang Xilin. Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku juga mengenalinya, bukankah dia pahlawan iblis pembantai, yang mengalahkan iblis kekuatan raksasa di konferensi diskusi Dao beberapa waktu lalu? Dikatakan bahwa dia adalah pemimpin sekte dari sekte cabang sekte Donghuang, gerbang Luosheng. Jadi itu dia. Haha, pahlawan memang datang dari anak muda." Banyak orang berbicara dengan perasaan lega. Klan iblis larangan, melihat pihak Yang Chen tiba-tiba berhenti bertarung, merasa bingung. Namun, anehnya, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk melawan Zhang Zonyi dan yang lainnya. Seperti dikatakan Zhang Zonyi, mereka sekarang tidak memiliki pemimpin. Cepat, kalahkan pemimpinnya. Beberapa anggota klan iblis larangan memerintahkan.
Iblis abadi pun segera dibawa pergi, kemudian kelompok-kelompok klan iblis larangan, dengan mata tertuju pada Yang Chen dan yang lainnya, sangat penasaran tentang konspirasi dan tipu daya macam apa yang akan digunakan Yang Chen dan yang lainnya. Melihat banyak orang yang mengenalinya, Yang Chen sangat terkejut dan tersenyum lembut, saya merasa tersanjung dengan reputasi saya yang rendah hati. Saya tidak menyangka banyak orang yang mengenali saya. Setelah berkata demikian, Yang Chen menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat. Tak lama kemudian, dia melihat Ma Yuwei dan Yu Gang. Saat melihat mereka berdua, Yang Chen menyipitkan matanya dan berkata, ternyata mereka adalah Jenderal Yu dan Jenderal Ma. Yu Gang, Ma Yuwei, bukankah kau bilang kau tidak mengenal teman muda yang ini? Zhang Zonyi mengerutkan kening. Yu Gang berkata dengan canggung, yah, aku tidak yakin saat pertama kali menggunakan deteksi jiwa ilahiku. Jika aku tahu itu adalah teman muda Yang, bagaimana aku bisa tetap tenang? Untung saja komandan tidak mendengarkanmu. Kalau tidak, jika kami benar-benar tidak membantu, dengan kerugian yang mungkin kami derita, kalian tidak akan mampu menebusnya meskipun dengan beberapa nyawa. Mendengar ini, Yang Chen menganalisis situasi secara kasar. Tampaknya Yu Gang dan Ma Yuwei telah mengetahui tentang Yang Chen yang melawan iblis abadi. Namun, mereka mungkin telah disesatkan oleh seseorang di balik layar. Kalau tidak, bagaimana mungkin pasukan di pihak mereka datang begitu lambat? Perlu diketahui bahwa jika mereka selangkah lebih cepat dan menghentikan orang-orang dari klan iblis larangan, Yang Chen pasti bisa membunuh iblis abadi. Pada saat itu, dengan adanya kepala iblis abadi, situasi keseluruhan di distrik timur akan tenang. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen melirik Ma Yuwei dan Yu Gang dengan dingin, tidak berniat untuk menyelesaikan masalah dengan keduanya untuk saat ini. Namun, keduanya perlahan akan membayar tindakan mereka. Teman muda Yang, aku sudah lama mendengar tentangmu. Aku tidak menyangka kau bisa menyelinap di samping iblis abadi dan memberinya pukulan telak. Haha, kau benar-benar telah memberikan kontribusi yang besar kali ini. Awalnya, kami sangat cemas dalam pertempuran ini, dan sulit untuk menerobos. Namun karena kau, situasinya sangat menguntungkan bagi kami sekarang. Zhang Zonyi tertawa terbahak-bahak, sudah memikirkan bagaimana cara memberi hadiah kepada Yang Chen setelahnya. Yang Chen tersenyum ramah dan berkata, tidak apa-apa, sudah menjadi kewajibanku untuk berkontribusi bagi kemanusiaan. Namun, sekarang situasinya seperti ini, apa yang akan dilakukan Komandan Zhang? Zhang Zonyi berpikir sejenak lalu berkata, meskipun iblis abadi klan iblis larangan dikalahkan oleh teman muda Yang, situasinya masih belum menguntungkan bagi kita manusia. Klan iblis larangan masih memiliki ratusan iblis kekuatan raksasa sebagai kartu truf mereka. Sulit untuk mengatakan bagaimana situasinya jika kita benar-benar bertarung. Namun, manusia dan klan iblis larangan secara alami tidak cocok seperti air dan api. Dalam pertempuran ini, hasilnya sepenuhnya bergantung pada takdir. Komandan, sebenarnya kita tidak perlu mengambil risiko, saya punya strategi. Yang Chen tersenyum. Strategi macam apa? Tanya Zhang Zonyi. Sebelum kata-katanya selesai, tiba-tiba ada yang berteriak, siapa kamu? Ini kami manusia. Beberapa makhluk yang tampak seperti klan iblis larangan berbicara dalam bahasa manusia, memancarkan ki sejati. Manusia apa? Kurasa kalian dikirim oleh klan iblis larangan untuk menguping. Bawahan Zhang Zonyi segera ingin mengambil tindakan. Yang Chen segera menghentikan mereka, saudara-saudara, berhenti. Mereka memang manusia. Mereka adalah anggota timku. Kapten. Beberapa orang dengan penampilan klan iblis larangan semuanya berteriak serempak ketika mereka melihat Yang Chen. Ketika Yang Chen baru saja lolos dari bahaya tadi, dia telah memanggil beberapa orang dari pihak klan iblis larangan kembali. Sedangkan untuk Abu Abadi, dia telah mengatur agar dia tetap berada di klan iblis larangan dan tidak bergerak sembarangan. Teman muda Yang, apa yang terjadi? Semua orang memandang beberapa orang yang tampak seperti klan iblis larangan dan semuanya bingung. Mereka tidak tahu detailnya, dan Yang Chen tersenyum. Silver Needle menggunakan teknik mengubah wajah, dan dalam waktu setengah jam, beberapa orang kembali ke penampilan semula. Ketika tanduk ganda itu pergi, mereka berubah dari iblis larangan menjadi manusia lagi. Ini, teman muda Yang, apakah ini semua karena keterampilanmu? Yang Chen berkata, baiklah,
Aku mempelajari beberapa teknik-teknik mengubah wajah, jadi aku mengubah diriku dan anggota timku menjadi penampilan klan iblis larangan. Itu hanya sedikit kontribusi yang dapat kuberikan pada medan perang distrik timur. Berbicara tentang kontribusi, beberapa anggota tim tidak dapat menahan rasa malu. Mereka sama sekali tidak memberikan kontribusi apapun, ini jelas semua berkat Yang Chen. Teman muda Yang, apa posisimu saat ini? Zhang Zonyi bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Yu Gang dan Ma Yuwei keduanya terdiam. Yang Chen menjawab dengan jujur, hanya seorang pemimpin pasukan kecil, tidak layak disebut. Apa? Ini konyol. Dengan bakat teman muda Yang, siapa yang mengaturmu untuk menjadi seorang pemimpin pasukan kecil? Zhang Zonyi sangat marah. Belum lagi kemampuan Yang Chen dalam mengalahkan iblis abadi dan mampu menyamarkan manusia sebagai klan iblis larangan dengan teknik pengubah wajahnya. Itu lebih dari sekadar menjadi pemimpin pasukan. Bahkan menjadi jenderal pun sudah cukup. Jika Yang Chen memegang posisi ini, situasi saat ini mungkin berbeda. Zhang Zonyi dipenuhi amarah, tetapi dia tidak tahu siapa yang cukup buta untuk melewatkan bakat seperti itu dan tidak menyadari bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk membutuhkan bakat. Akan tetapi, meskipun marah, dia juga tahu bahwa dia harus fokus pada situasi keseluruhan untuk saat ini. Zhang Zonyi bertanya dengan ragu, teman muda Yang, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu punya rencana. Apa itu? Yang Chen berkata, Komandan, begini masalahnya, aku punya metode yang bisa benar-benar mengacaukan pasukan klan iblis larangan. Namun, metode ini mungkin memiliki jangkauan yang luas, jadi aku butuh komandan untuk membuat semua prajurit mundur sejauh mungkin.